Ngaji yuk, ya ngajilah. Masa enggak? Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Telah menjadi rahasia umum bahwa merayakan Maulid Nabi merupakan salah satu praktek yang kontroversial di kalangan Wahabi. Wahabi melarang perayaan Maulid ini. Biasanya mereka mendasarkan diri pada pendapat Imam Ibnu Taimiyah dengan mengatakan bahwa Maulid Nabi termasuk perkara bid'ah dan tidak boleh dilakukan. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mencoba mengurai pendapat Imam Ibnu Taimiyah tentang masalah Maulid tersebut. Dalam sebuah penelusuran saya, Imam Ibnu Taimiyah ternyata tidak pernah melarang perayaan Maulid. Justru beliau menganggap bahwa Maulid termasuk perkara kebaikan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Azabiku semua. Dalam kitab Haulal Ihtifal bi Zikri Al-Maulidin Nabawi Asy-Syarif, ya, itu karya Abu Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, disebutkan bahwa Imam Ibnu Taimiyah berkata, sebagian orang mendapatkan pahala atas peringatan Maulid dan juga setiap hal yang baru yang dilakukan oleh sebagian orang, entah karena meniru orang-orang Nasrani ya, dalam peringatan kelahiran Isa alaihissalam, atau karena kecintaan dan penghormatan terhadap Nabi SAW. Allah akan memberi pahala kepada mereka atas rasa cinta dan kesungguhan tersebut, ya, bukan atas bid'ah-bid'ah yang dilakukan. Azabiku semua, perkataan Imam Ibnu Taimiyah ini ya, seharusnya sudah jelas ya, mengandung unsur-unsur anjuran ya, karena menjurus pada satu argumen bahwa siapapun yang melaksanakan Maulid Nabi ya, maka ia akan mendapatkan pahala atas apa yang dilakukannya ya. Bahwa ketika perayaan Maulid itu atas dasar meniru golongan kaum Nasrani yang juga memperingati kelahiran Nabi Isa alaihissalam, maka orang tersebut tetap mendapatkan pahala Maulid. Ya. Di sini titik tekan kebolehan Maulid yang dimaksud oleh Imam Ibnu Taimiyah adalah atas dasar kecintaan, ya, atas dasar kecintaan kepada Nabi. Pertanyaannya, adakah umat Islam yang merayakan Maulid tidak atas dasar kecintaan kepada Nabi? Saya kira hampir tidak ada. Setiap perayaan Maulid, ya, dimanapun dan kapanpun, selalu dilakukan atas dasar kecintaan kepada Nabi. Dan tidak ada maksud untuk membuat-buat perkara baru ya, dalam hal agama. Ya. Selanjutnya, sahabiku semua, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, ketahuilah bahwa sebagian dari amal Maulid itu ada yang mengandung kebaikan, karena terdiri dari berbagai amal ya, yang bersifat syar'i. Dan di dalamnya juga terdapat keburukan, ya, karena mengandung berbagai bid'ah. Maka ia bisa disebut buruk jika dilihat dari sisi adanya bid'ah, yang merupakan penyimpangan ya, secara keseluruhan dari agama. Hal ini adalah seperti kondisi kebanyakan kaum munafik dan fasik. Asabiku semua, maksud dari perkataan ini adalah ya, bahwa di dalam perayaan Maulid itu terkandung dua hal sekaligus, yakni kebaikan dan keburukan. Tapi sisi kebaikan ini tidak bisa digugurkan oleh keburukan ya, secara keseluruhan. Ya, lantaran Maulid tidaklah menyerupai tindakan-tindakan kaum munafik dan fasik. Ya. Nah,
Azabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perayaan Maulid juga tidak bertujuan untuk melakukan penyimpangan terhadap agama, ya. Justru dalam perayaan Maulid itu tercermin kecintaan yang mendalam, ya, terhadap agama Islam, ya, yang diekspresikan melalui perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meski begitu, Imam Ibnu Taimiyah sendiri tidak mau melakukan Maulid, ya, karena menurutnya, ya, Maulid ini lebih banyak mudaratnya, ya, daripada manfaatnya. Tapi Imam Ibnu Taimiyah tidak mengingkari orang-orang yang ingin melakukannya dan justru mempersilahkannya, ya. Sampai mengatakan bahwa siapapun yang merayakan Maulid, ya, maka dia akan mendapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Asabiku semua, Imam Ibnu Taimiyah berkata, adapun memuliakan Maulid Nabi dan menjadikannya sebagai sebuah perayaan tahunan, ya, telah dilaksanakan oleh banyak orang, ya, dan mereka akan memperoleh pahala yang besar, ya, dan penghormatan mereka kepada Rasulullah SAW, ya. Sebagaimana telah saya ketengahkan kepada engkau bahwa perkara yang dianggap buruk oleh sebagian orang mukmin yang berpendirian tegas terkadang dianggap baik oleh sebagian orang lainnya, ya. Pandangan Imam Ibnu Taimiyah ini sekaligus mengindikasikan bahwa perkara apapun yang dilakukan oleh umat Islam, ya, khususnya hal-hal baru yang tidak ada dalilnya secara pasti, selama perkara itu lebih condong kepada kebaikan, ya, ketimbang keburukannya, ya, maka umat Islam, ya, tetap dibolehkan, ya, melakukannya. Dengan catatan, ya, hal itu dilakukan atas dasar kecintaan kepada Islam, ya, dan bukan bertujuan untuk membuat hal-hal baru, ya, yang menyimpang. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi siapapun untuk mengatakan bahwa Imam Ibnu Taimiyah menolak secara mutlak, ya, keberadaan Maulid. Justru beliau mempersilahkan bagi siapa saja, ya, untuk melakukannya. Dan beliau juga meyakini, ya, bahwa Maulid termasuk perkara kebaikan yang ada ganjaran pahala, ya, di dalamnya. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, ya. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya, dan juga jangan lupa share ke orang-orang kita cintai agar lebih bermanfaat lagi, ya, informasi ini, ya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.